Membanjirnya pakaian bekas impor atau thrifting belakangan ini menjadi sorotan pemerintah. Presiden Joko Widodo melarang impor pakaian bekas dengan dalih untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat atas larangan impor pakaian bekas? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saudara, di tengah membanjirnya pakaian bekas impor atau thrifting, Presiden Joko Widodo tegas melarang impor pakaian bekas. Menurut Presiden, impor pakaian bekas bisa merusak industri tekstil dalam negeri. Larangan impor pakaian bekas ini pun langsung menuai banyak sekali penolakan dari masyarakat, terutama dari para pedagang pakaian bekas impor. Lantas bagaimana komentar masyarakat atas larangan ini? Saudara, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi bersama saya Rabat Kedomas dan juru kamera Imam Rohman. Sebuah gudang di Jalan Keramat Soka, Pasar Senen, Jakarta Pusat belum lama ini didatangi petugas Bareskrim Polri dan Ditjen Bea Cukai. Di dalam gudang, petugas menemukan tak kurang dari 600 karung pakaian bekas impor. Tak hanya itu, polisi juga menyita 535 karung pakaian bekas dan telepon genggam dari sejumlah gudang di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Tak main-main, nilai barang yang disita mencapai 31,7 miliar rupiah. Polisi juga menangkap dua tersangka yakni JM dan OE. JM ditangkap karena mengimpor pakaian bekas dari Cina, Jepang, dan Amerika Serikat untuk dijual kembali di Indonesia. Adapun modus operandinya yaitu untuk Bapres ini ada beberapa modus operandi. Yang pertama yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka itu dia mengimpor langsung dari luar melalui e-commerce atau mungkin rekan-rekan pernah dengar Alibaba. Jadi dia pesan di Alibaba, masuk ke Indonesia, kemudian dia menjual. Pengungkapan ini merupakan buntut instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang impor pakaian bekas. Membanjirnya pakaian bekas impor dinilai meresahkan karena mengganggu keberadaan industri tekstil dalam negeri. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Menindaklanjuti perintah Presiden, Kementerian Perdagangan juga gencar menggelar razia. Beberapa waktu lalu Kementerian Perdagangan memusnahkan barang bukti pakaian bekas impor senilai 10 miliar rupiah di Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, banyaknya pintu masuk ke tanah air menjadi pemicu tumbuh suburnya industri pakaian bekas impor alias thrifting. Kita ini kan kelemahannya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat atas larangan impor pakaian bekas? Karena saya sebagai pengguna saya nggak setuju sih. Karena ya itu tadi saya menggunakan thrifting ini udah lama sebenarnya. Jadi ketika ini dilarang, akhirnya saya nggak punya pilihan lain gitu loh. Dibilang setuju, tapi kita juga pengguna, tapi dibilang nggak setuju juga. Mungkin pemerintah kan punya alasan tertentu ya buat membubarkan ini atau melarang ini gitu. Menurut saya karena mungkin pemerintah mikirnya ini ya pendapatan negaranya jadi berkurang. Kalau menurut saya sih, saya antara nggak setuju sama setuju ya. Kalau setujunya mungkin ya itu saya ngikutin pemerintah, kalau nggak setujunya saya jadi nggak bisa nge-thrift gitu. Kalau saya sih kurang setuju ya, soalnya gimana ya, kalau beli barang baru sih harganya mahal banget kan, beda kayak di sini. Terlebih lagi saya masih pelajar gitu kan. Fenomena thrifting sejatinya bukan barang baru. Sudah beberapa tahun terakhir, jual beli pakaian bekas impor menjadi sumber penghidupan bagi sebagian orang. Padahal pemerintah melalui Menteri Perdagangan tegas melarang adanya impor pakaian bekas.
Tapi kenapa pasokan pakaian bekas impor terus mengalir dan bahkan sejauh ini menyebar ke seluruh penjuru tanah air? Larangan impor pakaian bekas jelas memukul pelaku usaha thrifting. Apalagi fenomena thrifting bukan hanya monopoli warga ibu kota, namun sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Sejumlah pelaku usaha thrifting di Jalan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur mengeluhkan larangan impor pakaian bekas yang mengancam mata pencarian mereka. Bahkan buntut larangan pemerintah, ratusan pedagang pasar Cimol Gede Bage yang merupakan pusat penjualan pakaian bekas impor di kota Bandung, Jawa Barat sempat tutup. Namun Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mendukung larangan impor pakaian bekas. Alasannya pakaian bekas impor telah mengganggu usaha industri tekstil dalam negeri. Apalagi harga jual pakaian bekas impor jauh di bawah harga produk tekstil lokal. API pun meminta pemerintah untuk memperketat masuknya pakaian bekas impor ke tanah air. Kita mesti perhatikan lagi sekarang itu pemeriksaan untuk pakaian bekas ini dilakukan di pos border ya. Ya mungkin akan lebih baik kalau seandainya aturannya diberlakukan di border. Jadi pemeriksaan barang dilakukan di border, barang itu sesuai nggak dengan pemberitahuan impor barangnya. Namun dalam pandangan pengamat ekonomi Bima Yudhistira, pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar melarang peredaran pakaian bekas impor. Memang ada penegakan aturan yang sudah ada, berarti melarang gitu ya. Tetapi bagi yang dilarang dan terlanjur sudah beredar, ini bisa dilakukan penyitaan oleh pemerintah, tapi bukan untuk dibakar sebenarnya. Tapi penyitaan ini akan dibeli oleh pemerintah, kemudian bisa disumbangkan kepada korban bencana alam. Meski pakaian bekas impor dilarang, namun sebagian masyarakat tetap cenderung memilih produk fashion yang terjangkau di kocek mereka. Lebih milih baju bekas, tapi impor. Alasannya apa tuh Bang? Kalau impor lebih menarik, walaupun bekas, cuma modal di laundry doang udah bagus. Kalau saya milih pakaian bekas tapi impor. Alasannya kenapa itu Mas Tony? Harganya murah, juga banyak, mungkin bagus, lebih menarik. Nah. Pekanbaru. Iya. Alasannya kenapa ini Mbak dibanding pakaian bekas tapi impor Mbak? Soalnya kan kalau impor tapi second kayak gitu kan, itu dari negara luar aja. Gimana ya, itu barang bekas loh, dijual ke kita, terus kita beli, terus kita pakai lagi. Jadi kita mending pakai yang lokal aja, tapi baru. Mungkin lebih itu juga sih, lebih baik ya karena produk dalam sendiri. Terus juga masih dalam kemasan juga, mungkin kualitasnya lebih baik juga, walaupun mereka lebih bermerek gitu ibaratnya. Langkah pemerintah dalam melarang masuknya pakaian bekas dari luar negeri dalam rangka mendukung industri tekstil tanah air tentu patut kita dukung. Namun seperti kata pepatah, ada gula, ada semut. Meski dilarang, nyatanya peredaran pakaian bekas impor justru membanjiri pasaran. Apalagi ini mampu menjadi solusi bagi sebagian warga yang ingin tampil trendy tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Ramadhan Mas dan juru kamera Imam Rohman. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.